Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah riset ya dari tutorial yang saya uraikan kemarin. Jadi menanam jenis-jenis sayur mayur apapun ya, beragam sayur mayur dengan bahan media tanam yang berbeda dan nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, ini kangkung ya. Kangkung ini saya menggunakan kotoran ayam ya. Dan ini tidak ada daun-daun yang bolong sama sekali, lihat ya. Ini takarannya juga sudah saya sebutkan di video saya yang lalu. Jadi pokoknya satu karung ini harus dapat menghasilkan satu ikat kangkung. Berapa satu ikat kangkung harganya di tempat kalian? Nah, tentu bergantung tiap daerah, pasti harganya berbeda ya. Ini pakai kotoran ayam yang lebih dominan. Dan kemudian saya menggunakan juga untuk hijau daunnya ini, saya menggunakan sekam bakar. Sekam bakar ini kalau risetnya ya, saya di lapangan, kalau dibanding dengan sekam mentah, ini sangat teramat jauh. Karena kalau sekam yang masih mentah, apalagi stok lama, ini dapat mengakibatkan suhu panas yang sehingga nanti tanaman itu daunnya akan bisa menguning. Nah, seperti ini contohnya ya, risetnya ya teman-teman ya. Tuh, daunnya menguning ya. Walaupun dia bisa tumbuh, bisa berbuah, tapi kesegarannya ini memang sungguh jauh berbeda. Nah, ini kebetulan di sebelahnya ini juga saya menggunakan sekam bakar. Tuh, lihat perbandingannya ya. Hasil dengan menggunakan sekam bakar dan sekam mentah itu sungguh jauh berbeda. Dari tingkat hijau daunnya maupun dari pertumbuhannya. Untuk menanam jenis sayur mayur ataupun kebun sayur, mana kohe yang paling bagus? Enggak semua orang tahu kohe ya. Kohe itu adalah kotoran ternak, teman-teman. Jadi antara kotoran ternak sapi, kambing, juga ayam, ini kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih kotoran ayam. Karena untuk hijau daunnya ini sudah sangat teruji. Di samping hijau daun, tingkat kesuburan dari akar hingga pucuk daunnya, dia juga mampu melindungi ya. Sehingga tanamannya ini tidak rentan dengan serangan hama. Lihat daun-daunnya ini tidak ada yang bolong sama sekali. Jadi kalau untuk kotoran-kotoran ternak yang lain ini sebetulnya bagus juga, tapi menurut saya ini masih agak rentan gitu ya, agak rentan dengan serangan hama pada tanaman. Daunnya rata-rata masih ada bolong gitu. Tapi kalau untuk kotoran ayam, kalian bisa lihat sendiri yuk. Kita lebih dekat ya risetnya ya, biar nanti kalau ada prakteknya ini akan membuat kalian percaya. Dan kemudian untuk pangkalnya, ini lihat pangkalnya ya. Pangkalnya sangat segar sekali, hijau cerah ya, sampai bahkan pucuk daunnya lihat, nggak ada yang keriting sama sekali pucuk-pucuk daunnya, lihat. Nah, ini berkat dari kotoran ayam. Nah, ulasan yang berikutnya adalah sekam. Sekam mentah dan sekam bakar, mana yang lebih baik? Nah, sesuai prakteknya juga di lapangan, kalau sekam mentah ini karena suhu udaranya ini panas ya, jadi sangat tidak baik ya untuk tanaman. Kalau apalagi takarannya itu terlalu berlebih, ini bisa mengakibatkan kematian. Setidak-tidaknya nanti tumbuhnya itu akan Senin Kamis, daunnya itu nanti akan menguning kayak gitu ya. Nah, saya anjurkan kalian sebaiknya menggunakan sekam bakar, karena sekam bakar ini tidak lagi mengandung unsur hawa panas yang berlebih dan dia mudah beradaptasi dengan penguraian tanah yang diuraikan bersamaan dengannya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian sekam bakar ini juga mengandung organik, juga nutrisi-nutrisi yang lain, sehingga dari tingkat kelembapannya dia turut serta merta menjaga tingkat kelembapan sehingga media tanam kita tidak mudah untuk mengering. Apalagi kalau di media yang terbatas seperti ini, kalau kita tidak memperhitungkan media tanam kita, ketahanannya ini dalam arti kata mudah kering kayak gitu, ini akan sangat tidak baik. Nah, risetnya ini juga untuk menanam jenis buncis ya dan kacang panjang. Lihat teman-teman ya, ini walaupun di media karung, buahnya yuk kita lihat, ini sudah mulai muncul buahnya ya. Dan buahnya ini sangat lumayan banyak juga teman-teman. Dan rata-rata setiap
setiap gagang seperti ini memunculkan dari 2 hingga 4. Nah seperti ini masih sanksi apakah nanti jadi 2 atau jadi 4 kayak gitu. Jadi semua yang saya uraikan ini berdasarkan riset praktek saya langsung ya. Jadi kalau kalian memang ada sedikit perbedaan pendapat ya, kalian boleh praktekkan sendiri ya. Karena saya sudah praktek makanya saya berani berbicara di sini. Rahasia yang berikutnya adalah jangan sampai menanam sayuran ini dalam satu media ini ada 2 ya. Lebih maksimalnya ini 1. Walaupun ditanam 2 juga bisa tumbuh, akan tetapi nanti masalah pembuahannya terutama untuk jenis kacang dan buncis ini akan lebih cepat yang kita menanam tunggal seperti ini teman-teman. Nah ini lihat, padahal masih ini ya kacang panjang ya. Masih pendek seperti ini dia sudah berbuah semuanya. Yuk kita cek tuh ya. Padahal ini usianya masih muda ya, masih muda dibanding dengan yang saya tanam ganda. Lihat seperti ini ya. Nah ini lebih muda dari ini. Ini cuma menang panjang doang. Tapi kalau masalah hasilnya ini kita tetap berbeda jauh. Jadi usahakan menanam jenis tanaman sayuran, maksud saya adalah yang berbuah. Usahakan agar tidak menanam ganda di dalam satu media supaya nanti tidak berebut makanannya. Kacang panjang ya teman-teman. Berapa usia panen kacang panjang? Nah ini yang ideal. Memang jenis kacang panjang ini jenisnya ada banyak, tapi biasanya yang ditanam oleh para petani biasanya dari 40 hingga 50 hari. Jadi 1 bulan lebih sedikit, ini kacang panjang ini harus sudah panen. Berbeda dengan buncis ya teman-teman. Ini harus tahu kacang panjang ini daunnya seperti ini ya, cenderung agak lebih pendek juga lebih kecil. Memang bentuknya sama ya. Ini kalau buncis daunnya seperti ini teman-teman. Jadi lebih karakternya itu lebih lonjong seperti ini, lebih memanjang seperti ini ya. Ini buncis. Panennya ini usianya dari 50 hingga 60 hari. Ini umumnya ya. Lagi-lagi beda bibit tentu akan berbeda juga jarak panennya. Dan pembahasan berikutnya buat kalian yang gemar untuk menanam timun dan gambas. Tuh lihat ya. Saya buktikan dulu bahwa ini tidak ada serangan hama tanaman ya. Nggak ada, ini benar-benar sangat bagus sekali ya. Sampai pucuk daunnya ya. Dan untuk timun ini usia panennya dari 35 hari hingga 40 hari. Ini harusnya sudah panen. Dan usia sampai panen selesai ini umumnya adalah 3 bulan. Nah kandungan tanah yang berada di dalamnya ini kita harus betul-betul memperhatikan media tanamnya. Jadi karena media tanamnya terbatas, supaya dia tidak mengalami kekurangan nutrisi sampai akhir tidak perlu lagi melakukan pemupukan ulang. Bahan-bahan apa saja yang harus kita sediakan untuk menanam timun seperti ini? Yang pertama adalah tanah, bahannya yang kedua adalah sekam bakar, yang ketiga adalah kotoran ternak dari ayam. Ini rekomendasi dari saya. Tapi kalau kalian bereksperimen ingin mempraktekkan kotoran ternak yang lain juga silahkan. Dengan takaran yaitu adalah 3:1:1. Tanahnya 3, bahan-bahan yang lain ini 1:1 gitu ya. Baik, saya rasa semuanya sudah saya paparkan. Kalaupun ini ada kekurangannya karena saya juga masih pemula, jadi mohon dimaafkan. Dan saya akan selalu mengulas tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya. Jadi buat kalian-kalian yang sudah subscribe, semoga ini akan memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang melihat tayangan video ini. Salam kebun, salam cinta tanaman. Semoga sukses bersama.